kami hormati dan Radil Kecamatan Sirako atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Sirako, yang kami hormati Panwascam Kecamatan beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua PPS Kecamatan Sirako beserta anggotanya, yang kami hormati pengurus Partai dan Senator Asia. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumul akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaannya oleh Kuliah Soleh Al-Fatihah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Allahumma barik lana fi syafa'atina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Sirako, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjam, Bapak Kapolsek Kecamatan Sirako atau yang mewakili Bapak Dan Ramil Sirako, yang alhamdulillah baru kita selamat datang di Kecamatan Sirako. Rekan-rekan PPK dan Sekretariat Kecamatan Sirako yang saya banggakan, kepada Panwascam Kecamatan Sirako yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus partai tingkat Kecamatan Sirako yang saya hormati, rekan-rekan PPS se-Kecamatan Sirako yang saya banggakan dan saya hormati pula. Alhamdulillah pada sore hari ini
kita bisa melaksanakan tugas kita, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dalam rangka pemilihan umum tahun 2024. Insya Allah pada hari ini akan dilaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS. Nama saya Maksud dari Partai Gerindra, asal dari Desa Kiraka. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Barangkali dari yang ada di ruangan ini banyak yang sudah kenal dengan saya, tapi perlu saya katakan dulu. Nama saya Sondadi, saya dari Kelurahan Lompong, Kecamatan Sirambok, sudah pasti. Saya mewakili atau pengurus Partai Demokrat tingkat kecamatan. Insya Allah tahun depan saya sendiri akan maju sebagai calon legislatif di Partai Demokrat. Doakan mudah-mudahan bersama untuk Sirambok Dapil 2 maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulastri, Kelurahan Cirebon, dan saya mewakili PKB tingkat kecamatan. Dari Pelompong. Alamat Dukuh Grawil Petung, Desa Kaligiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri. Saya Ketua PAC PDI Perjuangan. Nama saya Tirta Arifulani. Tadi Mas Sondadi juga sudah menyampaikan, beliau mau mencalonkan diri atau ikut berkompetisi di 2024. Kebetulan saya pun sama. Saya yakin calon yang ada di Kecamatan Sirambok, entah itu Mas Sondadi, entah itu Pak Haji Doni dan Pak Lurah Sudarsono, itu orang baik semua, ingin memajukan Kecamatan Sirambok. Jadi namanya pesta demokrasi, istilahnya nggak ada gombal-gombalan. Oke, begitu. Cukup sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama saya Edwin Awal, pengurus PAC Sirambok dari P3. Itu aja perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mewakili dari Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Sirambok. Saya memang bukan ketua, tapi kebetulan sebagai ketua sedang ada halangan maka saya ditugaskan untuk mewakili. Nama saya Jose Nur Sehan. Saya juga ditunjuk sebagai salah satu perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera pengurus Kecamatan Sirambok. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, ya sama tadi. Nah, di situ ya monggo panjenengan bisa dipelajari dengan KPU. Karena apa? Kita di tingkat terkait data yaitu Mas Abdul. Bismillah. Dari itu tersebut, apanya yang melanggar? Di mana yang melanggar, Pak? Ya, jenengan di sini DPC iya, Kabupaten Gresik iya. Itu yang melanggar adanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PPK beserta anggota PPK Kecamatan Sirambok, yang kami hormati Camat Sirambok atau yang mewakilinya, yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Sirambok, yang kami hormati dan Ramil Kecamatan Sirambok, yang kami hormati Ketua Panwascam Kecamatan Sirambok beserta anggota, yang kami hormati Ketua Pengurus Partai Politik se-Kecamatan Sirambok, yang kami hormati juga Kepala Satpol Kecamatan Sirambok, juga tidak lupa yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman PPS beserta anggota se-Kecamatan Sirambok. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir dalam acara rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS pada pemilu 2024 Kecamatan Sirambok. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, langsung saja di sini saya selaku Divisi Data dan Informasi Kecamatan Sirambok akan membacakan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS untuk pemilu 2024 Kecamatan Sirambok. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 bulan Mei tahun 2023, bertempat di gedung Aula Kecamatan Sirambok, PPK Sirambok telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS tingkat Kecamatan Sirambok untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam rapat tersebut, PPK Sirambok menetapkan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS Kecamatan Sirambok dengan rincian sebagai berikut. Jumlah desa 13 desa, jumlah TPS 243, jumlah TPS 243, jumlah pemilih aktif 53.610, jumlah pemilih baru 717, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS sebanyak 145, jumlah perbaikan data pemilih 64, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 1.781. Rekapitulasi ini selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat Kecamatan Sirambok sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Pertama, Desa Batur Sari. Desa Batur Sari jumlah TPS 11, jumlah pemilih aktif 2.331, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 2, jumlah perbaikan data pemilih 2, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 96. Itu untuk Desa Batur Sari. Yang nomor 2, Desa Benda. Desa Benda jumlah TPS 28, jumlah pemilih baru 6.000, jumlah pemilih aktif 6.649, jumlah pemilih baru 14, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 29, jumlah TPS 15,
Jumlah pemilih aktif 3.247. Jumlah pemilih baru 3. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 7. Jumlah perbaikan data pemilih 3. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 86. Nomor 4, Desa Dawuhan. Jumlah TPS 25. Jumlah pemilih aktif 5.490. Jumlah pemilih baru 4. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 8. Jumlah perbaikan data pemilih 3. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 230. Nomor 5, Desa Igir Lanjen. Jumlah TPS 11. Jumlah pemilih aktif 2.108. Jumlah pemilih baru 1. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 4. Jumlah perbaikan data pemilih 4. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 89. Nomor 6, Desa Kalikiri. Jumlah TPS 13. Jumlah pemilih aktif 2.845. Jumlah pemilih baru 112. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 6. Jumlah perbaikan data pemilih 2. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 107. Nomor 7, Desa Kaliloka. Jumlah TPS 15. Jumlah pemilih aktif 3.512. Jumlah pemilih baru 3. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 14. Jumlah perbaikan data pemilih 5. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 107. Nomor 8, Desa Mandi. Jumlah TPS 17. Jumlah pemilih aktif 3.702. Jumlah pemilih baru 0. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 12. Jumlah perbaikan data pemilih 4. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 144. 9, Desa Mendala. Jumlah TPS 22. Jumlah pemilih aktif 5.234. Jumlah pemilih baru 159. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 7. Jumlah perbaikan data pemilih 3. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 149. Nomor 10, Desa Melayang. Jumlah TPS 13. Jumlah pemilih aktif 3. Jumlah pemilih aktif 2.732. Jumlah pemilih baru 3. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 15. Jumlah perbaikan data pemilih 7. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 104. 11, Desa Sri Dadi. Jumlah TPS 27. Jumlah pemilih aktif 6.428. Jumlah pemilih baru 416. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 10. Jumlah perbaikan data pemilih 5. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 203. 12, Desa Pelompong. Jumlah TPS 32. Jumlah pemilih aktif 6.665. Jumlah pemilih baru 1. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 28.
Jumlah perbaikan data pemilih 5. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 185. 13. Desa Wanareja. Jumlah TPS 2006. Jumlah TPS 14. Jumlah pemilih aktif 2679. Jumlah pemilih baru 1. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 3. Jumlah perbaikan data pemilih 9. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 71. Sehingga jumlah total untuk Kecamatan Sirangkop adalah jumlah TPS sebanyak 243. Jumlah pemilih aktif 53.610. Jumlah pemilih baru 717. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 145. Jumlah perbaikan data pemilih 64. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 1781. Disahkan dalam rapat pleno PPK di Sirangkop tanggal 10 Mei 2023 ditandatangani oleh KPK Kecamatan Sirangkop. Demikian Bapak Ibu undangan hasil rekapitulasi yang sudah saya bacakan. Informasi tambahan terkait pemilih baru yang kemarin pas DPHP termasuk Desa Menggala Sidadi yang kemarin belum tercover ya Mas ya. Pada tahapan ini sudah tercover semua. Makanya 2 desa ini, 3 desa ya, 3 desa Kaligiri, Mendala dan Sidadi itu pemilih barunya paling banyak. Ya, data pemilih DPSHP setelah pleno di tingkat KPU. Ya maksudnya. Ya, setelah pleno di tingkat KPU itu pun nanti ada data yang dirahasiakan yaitu ada NIK. Ya, Anda akan dapat bayangan saja, bayangan dan alamat ya, dari pemilih tersebut. Karena NIK dan NKK akan disembunyikan, tidak dibocorkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran penyelenggara pemilu baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa Kecamatan Sirangkop. Saya hormati peserta pemilu Kecamatan Sirangkop, Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk yang pertama mungkin dari Panwascam Kecamatan Sirangkop sudah melayangkan surat berupa saran perbaikan hasil dari pencermatan teman-teman pengawas di tingkat Kecamatan Sirangkop. Mungkin nanti untuk tanggapan dari teman-teman PPK seperti apa hasil daripada saran perbaikan yang sudah disampaikan. Itu di Desa Kaligiri ada beberapa nama-nama yang sudah disampaikan ke teman-teman PPK Sirangkop, khususnya di bidang data. Nanti mohon tanggapannya seperti apa. Kalau ataupun sudah ditindaklanjuti jumlahnya mungkin bisa disebutkan. Lalu untuk yang kedua terkait rekap yang sudah diterima teman-teman Panwas Desa itu sudah coba kami rekap di tingkat kecamatan, bahwa tadi disebutkan untuk pemilih aktif itu sekitar di DPS hasil pleno kemarin dari teman-teman PPK ada angka 53.038 pemilih. Lalu ada pemilih baru sebanyak 717 dan untuk yang TMS itu di angka 145. Untuk hitung-hitungannya berarti ada tambahan 717 di pemilih baru. Di DPS HP ada di angka 717 yang artinya berarti 53.038 ditambah 717 dan dikurangi
data TMS hasil perbaikan di angka 145, ketemu hasil itu di angka 53.610. Itu nanti bisa ada penjelasan dari teman-teman PPK. Dan selanjutnya mungkin bisa langsung saja ditanggapi dari Mas Haji mungkin terkait hal perbaikan dan juga hasil penjelasan Panwascam Kecamatan. Salah sedikit ketika saya membacakan rekap untuk Desa Manggis. Desa Manggis itu jumlah pemilih aktif 3.702 itu keliru. Itu adalah jumlah TPS. Mohon maaf untuk Desa Manggis tadi saya bacakan keliru. Langsung saja seharusnya jumlah pemilih aktif Desa Manggis itu 3.690. Ini yang jumlah pemilih aktif TPS. Harusnya ini. Tadi tertulis di rekap kami ini 3.702. Ini keliru Bapak Ibu. Yang benar adalah 3.690. Ini langsung kami perbaiki saja di soft copy-nya. Bapak Ibu. Termasuk kepada pihak Panwascam ini mohon maaf ada kekeliruan pengetikan untuk Desa Manggis. Yang tertulis di sini untuk pemilih aktif Desa Manggis 3.702 itu salah. Itu keliru. Yang benar adalah 3.690. Langsung saja kami ganti di sini. 10 53.610 untuk jumlah akhir DPSHP. Ini nanti yang akan menjadi DPSHP kita. Untuk lagi totalnya 717. Langsung total apa perlu laki-laki perempuannya, Mas? Boleh laki-laki perempuan. Untuk laki-laki pemilih barunya sebanyak 405. Untuk satu kecamatan ya Mas ya. Kemudian untuk perempuannya 312. Total pemilih baru kita 717. Kemudian pemilih tidak memenuhi syarat 75. Pemilih laki-laki 75, pemilih TMS perempuan 70. Kemudian total 145. Pemilih ubah data laki-laki 30, perempuan 34, total 64. Sedangkan pemilih potensial itu berarti pemilih baru yang belum ber-ektp. Itu namanya pemilih potensial non KTP elektronik. Sebanyak 1.781. Sehingga kalau kita pakai rumus formula untuk mendapatkan sebuah DPSHP, ini jumlah DPS ditambah pemilih baru dikurangi pemilih TMS, jadilah yang namanya DPSHP. Jumlah DPS 27.152 ditambah pemilih baru laki-laki 405 dikurangi pemilih TNS laki-laki 75 menjadi 27.382. Begitu juga untuk pemilih perempuannya. DPS perempuan 25.986 ditambah pemilih baru perempuan 312 dikurangi pemilih TMS perempuan 70 menjadi 26.228. Kalau untuk pemilih ubah data itu tidak masuk ke dalam elemen yang mempengaruhi jumlah DPSHP. Jadi DPSHP ini bisa kita peroleh dengan cara menambahkan DPS ditambah pemilih baru dikurangi pemilih TMS. Usaha perbaikan. Apakah itu sudah dimasukkan atau bagaimana?
Oke. Untuk hal ini kami beri kesempatan kepada PPS Desa Kaligiri untuk menjelaskan. Kemarin sudah kita kirimkan dari PPS Kaligiri sudah menindaklanjuti rekomendasi dengan, cuma nanti kita dengar langsung dari PPS Kaligiri. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Laskam atas surat cintanya. Ada 17 pemilih baru yang diberikan dan semua sudah kami langsungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bacakan berita acaranya. Berita acara nomor 002/PT.04.1 strip BA /332.905/2023 rekapitulasi daftar pemilih hasil pemilihan TPS tingkat Kecamatan Sirapok pemilihan umum tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 10 bulan Mei tahun 2023 bertempat di Gedung Aula Kecamatan Sirapok. PPK Sirapok telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan TPS tingkat Kecamatan Sirapok untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam rapat pleno tersebut, PPK Sirapok menetapkan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan TPS Kecamatan Sirapok dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kelurahan atau desa 13 desa, jumlah TPS 243, pemilih aktif 53.610, pemilih baru 7.717, pemilih tidak aktif memenuhi syarat, pemilih tidak memenuhi syarat 145, perbaikan data pemilih 64, pemilih potensial non KTP elektronik 1.781. Nah, untuk jadi patokannya pemilih aktif dengan jumlah 53.610 itu yang ada di Kecamatan Sirapok. Monggo panjenengan sebagai peserta pemilu itu diperebutkan haknya panjenengan. Siapa yang paling kentang, bukan paling kentang OTT ya, tapi paling kentang sosialisasi ya, untuk meraup masa yang sebanyak-banyaknya, itulah ya yang menjadi pemenang di peserta di pemilu tahun 2024 nanti. Terima kasih ya. Dalam dokumen rekapitulasi tingkat Kecamatan Sirapok sebagai terlampir sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Sirapok pada tanggal 10 Mei 2023. PPK Sirapok, Ketua Edi Budianto, anggota Abdul Aziz, Sofwan Hamid, Nur Agus Adrianto, dan Saifullah. Demikian rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan TPS dinyatakan sah. Kemudian rapat pleno ini kami tutup. Ya, berarti cukup dari Pak Lasan. Ya. Penanganan berita acara pleno oleh seluruh